Halo, pada soal pertama ini yang perlu kalian lakukan adalah membuat sebuah tabel di mana tabel tersebut akan berisikan tentang data-data yang kita peroleh dari soal tersebut. Nah, pada soal ini hal yang pertama yang kalian lakukan adalah membuat tabel seperti ini yang berisi tentang hari Senin sampai dengan hari Minggu. Berikutnya kita akan mengerjakan sesuai dengan syarat yang diberikan. Setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi artinya di hari Senin akan ada 4, Selasa akan ada 4, dan Jumat sampai dengan Jumat juga akan ada 4. Syarat yang pertama, atlet K istirahat pada hari Rabu setelah 2 hari sebelumnya dan 2 hari sesudahnya berlatih keras. Oke, jika dia istirahat pada hari Rabu, maka kosongkan kotak di hari Rabu. Maka atlet A akan mengisi pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Berikutnya, atlet L istirahat 3 hari berturut-turut termasuk hari kunjungan keluarga. Nah, hari kunjungan keluarga merupakan Sabtu dan Minggu. Jika dia berturut-turut, maka dia akan kosong pada jadwal di hari Jumat. Maka dari itu, atlet L akan mengisi pada hari Senin sampai dengan Kamis. Atlet M istirahat pada hari Senin. Oke, M istirahat pada hari Senin, maka kosongkan bagian di hari Senin. Untuk kemudian berlatih keras selama 4 hari berturut-turut. Senin kosong berarti dia akan mengisi Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Berikutnya, atlet N istirahat pada hari Selasa, sedangkan 4 hari lainnya untuk berlatih keras. Selasa kita kosongkan untuk atlet N, maka dia akan mengisi Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, syaratnya sudah terpenuhi, maka sekarang kita hanya akan perlu melanjutkan kepada soalnya. Baiklah, untuk soal yang pertama, pada hari apakah atlet O dijadwalkan untuk istirahat? Nah, atlet O akan diistirahatkan hari apa? Tadi ada peraturan bahwa dalam satu hari hanya boleh ada 4 atlet, tidak kurang tidak lebih. Di sini yang sudah memiliki 4 atlet ada pada hari Kamis. Otomatis atlet O akan diistirahatkan pada hari Kamis. Artinya tidak boleh ada lagi yang ada pada hari Kamis. Dan berarti atlet O akan mengisi pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah D, di hari Kamis. Pada soal berikutnya, atlet-atlet yang berlatih keras pada hari Jumat adalah, berarti kita tinggal melihat pada gambar ini, yang berlatih keras pada hari Jumat itu adalah K, M, N, dan O. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya, setiap atlet akan bertemu untuk berlatih dengan partner yang sama maksimal sebanyak. Nah, di sini kalian bisa hitung sendiri. Ada K yang bertemu dengan L 1 kali, L juga, dan L juga. Oke, 3 kali. Di sini L bertemu dengan M, L bertemu M, L bertemu M juga 3 kali. N bertemu O, N bertemu O, N bertemu O juga 3 kali. Dan M bertemu N, N bertemu N, M bertemu N juga 3 kali. N dan K pun juga sama, mereka bertemu 3 kali. Maka dari itu jawaban untuk pertanyaan ini adalah 3 hari. Soal terakhir dari pertanyaan ini, pasangan atlet yang akan bertemu untuk berlatih selama 3 hari berturut-turut adalah, artinya dia akan bertemu 3 hari berturut-turut. Lihat K dan L. K dan L ternyata di sini pada hari Rabu mereka terpisah, berarti K dan L bukan. Oke? Maka dari itu kita perlu mencari yang 3 hari berturut-turut. Mana saja yang menghilang sebanyak 3 hari berturut-turut. Oke, kita hapus dulu. Maka jawabannya itu bisa kita lihat. Di sini ada LM, LM, dan LM yang bertemu secara 3 hari berturut-turut. Berikutnya ada M dan N, M dan N, ada M dan N yang bertemu 3 hari secara berturut-turut. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah yang A. Oke, pada soal kali ini ada minus 2011 ditambah dengan minus 2009 ditambah dengan minus 2007
Dan seterusnya dijumlahkan dengan 2011 tambah 2013 tambah 2015 dan 2017. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebenarnya jika kita lihat secara baik-baik atau kita logikakan, sebenarnya di sini ada yang akan menghasilkan nilai 0 untuk tiap penjumlahannya. 2011 dan ini minus 2011, maka sebenarnya kan ini jika kita jumlahkan hasilnya akan 0. Seperti ini, min 2011 dijumlah dengan 2011 itu akan menghasilkan 0. Seterusnya juga sama. Di sini pastinya ada 2009 ya. Kita tuliskan misalkan 2009. Di sini juga ada apa? Minus 2009 yang akan dijumlahkan dan menghasilkan 0. Artinya semua penjumlahan yang terjadi sebelum ini hasilnya akan selalu 0. Maka yang perlu dijumlahkan hanyalah 2013 ditambah dengan 2015 ditambah dengan 2017. Oke, kita kerjakan. 2013 ditambah dengan 2015 ditambah dengan 2017. Oke. 1 tambah 3 itu 0, ditambah 5, 15, naik 1. 1 tambah 3 di bawah artinya 4, ini 0 dan ini 6. Berarti hasilnya adalah 6045. Soal nomor 6. Soal nomor 6 cukup mudah. Nilai A sama dengan B, maka 7A ditambah 3B. Sudah pasti yang 2A dan 2AB itu salah. 4 tambah 3 aja udah 7. Oke? Berarti ini kita coret dulu. Nah, berikutnya kita akan coba logikakan. Kalau misalkan kalian jawab 7AB itu salah. Kenapa? Salah. Karena ketika variabel A dan variabel B itu tidak boleh dijumlahkan. Variabel yang berbeda itu tidak boleh dijumlahkan. Jika nilai A sama dengan B, maka persamaan ini dapat dibuat menjadi 4A ditambah dengan 3A. Ingat, A sama dengan B. Maka ini boleh dilakukan. Atau sebaliknya, 4B ditambah dengan 3B. Maka akan ada dua kemungkinan jawaban. Bisa berupa 7A, bisa berupa 7B. Nah, di sini jawabannya yang tepat adalah yang B, 7B. Nah, pada soal kali ini ada nilai 2, 3, X dan Y. Oke, X dan Y itu memiliki rata-rata sama dengan 5. Nah, jika demikian berarti kan kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 3 ditambah dengan X ditambah dengan Y sama dengan, bukan 5 ya, tapi merupakan hasil kali dari frekuensinya. Frekuensinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 dikali 5 adalah 20. Maka di sini kita hanya perlu menentukan X ditambah Y sama dengan, ini jumlahkan hasilnya 5 lalu dipindah ruas. Maka 20 dikurang dengan 5. Nilai X ditambah Y sama dengan 15. Nah, yang berikutnya katanya ada angka 4, 5, dan 6. Oke, 5, 4, 5, dan 6. Dan X dan Y juga. Ini yang ditanyakan berapa rata-ratanya. Oke, rata-ratanya itu berapa. Maka kalian hanya perlu menjumlahkan 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6. X tambah Y nilainya berapa? Ditambah dengan 15 sama dengan berapa ini? Kita jumlahkan 4 ditambah 6, 10. Ditambah dengan 5, itu hasilnya adalah 15. 15 ditambah dengan 5, ini hasil totalnya adalah 15 ditambah dengan 15, 30. Nah, total frekuensinya 1, 2, 3. Ingat, ini bukan 15 ya, tapi X dan Y, 4 dan 5. Nah, tuh. Jadi di sini ternyata frekuensinya ada 5. Maka 30 dibagi dengan 5 hasilnya berapa? 30 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 6. Maka rata-ratanya adalah 6. Nah, ada sebuah persegi panjang yang memiliki luas sama dengan 120 cm persegi. Tapi kita tidak pernah mengetahui berapa panjang dan berapa lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, kali ini ternyata si persegi panjang mengalami penambahan. P-nya itu mengalami penambahan sejumlah 25%. Dan L-nya ini mengalami pengurangan sejumlah 20%. Nah, pertanyaannya, berapakah luas dari persegi panjang yang baru? Nah, pada dasarnya persegi panjang itu kan rumusnya adalah P dikalikan dengan L. Nah, tapi kali ini kita belum dapat berapa P dan L-nya.
Karena ini tidak diketahui nilainya, tapi mengalami penambahan dalam bentuk persentase, maka nilai awal kita anggap sebagai 100%. Maka di sini yang terjadi adalah 100% dari P ditambah dengan 25% dari P. Oke. Kita kalikan dengan lebar. Lebarnya itu berarti tetap 100% dari L dikurangi dengan 20% dari L. Jumlahkan terlebih dahulu, kurangi terlebih dahulu. Maka ini akan menjadi 125% dari P dikali dengan berapa? 80% dari L. Agar mempermudah perkaliannya, kita buat dalam bentuk pecahan. 125 per 100 dikalikan dengan 80 per 100. Sederhanakan terlebih dahulu. Ini bisa dibagi dengan 25. Hasilnya menjadi 5 per 4 dikali dengan yang ini. Kita juga rubah dalam bentuk yang sederhana. Sama-sama dibagi berapa? 10. Kalau kita bagi 10 ini jadi 8 per 10. Masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. Ini menjadi berapa? 4 per 5. Jangan lupa ini dalam bentuk P, ini dalam bentuk L. Maka kita tuliskan juga di sini ada P, di sini ada L. Nah, dalam bentuk perkaliannya ternyata ini bisa disederhanakan dengan bentuk dibagi atas bagi bawah, atas bagi bawah, menghasilkan P dikali L. Terus berapa luasnya? Perhatikan bentuk yang di atas. Ini merupakan luas dari P dikali dengan L. Maka jawaban dari pertanyaan ini setelah mengalami penambahan dan pengurangan, jawabannya tetap sama dengan 120 cm per segi. Jadi ini juga sama nih luasnya, 120 cm per segi. Nah, pada soal kali ini kita akan menggunakan satu larik untuk menyelesaikan soal dari angka berikut. Dari angka 2 ke angka 6 ini mengalami penambahan 4, dari 6 ke 14 mengalami penambahan senilai dengan 8, mengalami dari 14 ke 30 mengalami penambahan dengan nilai 16. Di sini ternyata polanya adalah terjadi lagi pengalian 2 di bawah, terjadi lagi pengalian 2 di bawah. Maka berikutnya ini juga akan mengalami pengalian 2. 16 dikali 2 sama dengan 32. 30 ditambah 32 sama dengan 62. Nah, hal yang sama juga terjadi di sini, ditambah dengan 4, yang ini juga ditambah dengan 8, maka berikutnya akan ditambah dengan 16. 15 ditambah 16 itu hasilnya adalah 31. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah 62 dan 31. Oke, untuk soal yang terakhir ini ada angka 72 ke 36, maka ini sebenarnya kan hanya mengalami pembagian 2. Dari 36 ke 12 ini mengalami pembagiannya 3. Dari 12 ke 8 ini mengalami pengurangan 4. Berikutnya akan terjadi perkalian dengan 6. 48 ini akan berulang menjadi bagi 2. Setelah bagi 2 akan juga dibagi dengan 3. Setelah 3 apa yang terjadi? Kita gunakan pengurangan 4. 8 dikurang 4 hasilnya adalah 4. Maka jawaban dari soal ini adalah 4.